Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Ayo dipimpin sama Rara. Ayo Rara. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Baik, terima kasih Rara. Oke, sebelum masuk pembelajaran kita bakar dulu nih semangatnya. Kita nyanyi dulu ya. Oke. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Wah, di sini ternyata pada semangat-semangat ya. Oke. Nah, anak-anak masih ingat gak? Minggu kemarin kita pembelajaran apa yo terkait bahasa ini? Ya, Putri, kamu masih ingat? Iya, betul. Kita kemarin itu belajar terkait tema, tokoh, penokohan ya. Terus juga alur, latar, juga amanat. Nah, untuk minggu sekarang, untuk kali ini ya, kita akan sama mempelajari terkait tema juga, amanat juga dan lain sebagainya, tetapi kita implementasikan ke dalam cerita rakyat. Nah, di sini Ibu akan menceritakan sebuah cerita rakyat. Anak-anak harus menyimak. Di sini teman-teman ya, harus menyimak terus juga perhatikan teksnya. Paham ya? Oke, kali ini Ibu akan membacakan teksnya ya. Asal mula Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, tinggal seorang petani. Ia seorang petani yang sangat rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Ia dapat mencukupi kebutuhannya dari hasil kerjanya yang tidak kenal lelah. Sebenarnya di usianya itu sudah cukup untuk menikah, tetapi ia lebih memilih hidup sendiri. Di suatu pagi yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar, gumam petani tersebut dalam hati. Beberapa saat setelah kailnya dilemparkan, kailnya terlihat bergoyang-goyang. Ia segera menarik kailnya dan petani itu bersorak kegirangan setelah mendapatkan seekor ikan yang cukup besar. Ia takjub melihat warna sisik ikan yang indah sekali. Sisik itu berwarna kuning emas kemerah-merahan. Kedua matanya bulat dan menonjol memancarkan kilatan yang menakjubkan. Tunggu, aku jangan dimakan. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak memakanku. Petani tersebut terkejut mendengar suara ikan itu. Karena keterkejutannya, ikan yang ditangkapnya itu terjatuh ke tanah. Kemudian, tidak berapa lama, ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bermimpilah aku, gumam petani tersebut. Jangan takut, Pak. Aku juga manusia sepertimu. Aku sangat berhutang budi padamu karena telah menyelamatkanku dari kutukan dewata, kata gadis itu. Namaku Putri. Aku bersedia menjadi pendamping hidupmu, desak gadis itu. Petani itu langsung mengangguk. Oleh karena itu, jadilah mereka pasangan suami istri. Namun, ada satu janji yang telah disepakati. Mereka tidak boleh menceritakan bahwa asal-usul Putri itu dari seekor ikan. Jika janji itu dilanggar, maka terjadilah petaka dahsyat. Setelah sampai di desa petani, gemparlah penduduk desa melihat gadis cantik jelita bersama petani tersebut. Dia mungkin bidadari yang turun dari langit,
gumam mereka. Petani merasa sangat bahagia dan tentram. Sebagai suami yang baik, ia terus bekerja untuk mencari nafkah dan mengolah sawah dan ladangnya dengan tekun dan ulet. Karena ketekunan dan keuletannya, petani itu hidup tanpa kekurangan dalam hidupnya. Banyak orang merasa iri dan menyebarkan sangkaan buruk yang dapat menjatuhkan keberhasilan usaha petani. Aku tahu petani itu pasti memelihara makhluk halus, kata seorang kepada temannya. Hal itu sampai ke telinga petani dan putri. Namun mereka tidak merasa tersinggung, bahkan makin rajin bekerja. Setahun kemudian, kebahagiaan petani dan istri bertambah karena istri petani melahirkan seorang bayi laki-laki. Ia diberi nama Putra. Kebahagiaan mereka tidak membuatnya lupa diri. Putra tumbuh menjadi seorang anak yang sehat dan kuat. Ia menjadi anak manis, tapi agak nakal. Ia mempunyai satu kebiasaan yang membuat heran kedua orang tuanya, yaitu selalu merasa lapar. Makanan yang seharusnya dimakan bertiga dapat dimakan sendiri. Lama-kelamaan, Putra selalu membuat jengkel ayahnya. Jika disuruh membantu pekerjaan orang tua, ia selalu menolak. Istri petani itu pun selalu mengingatkan petani agar bersabar atas ulah anak mereka. "Ya, aku akan bersabar. Dia tetap anak kita," kata petani kepada istrinya. Memang kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Hal ini dialami oleh petani. Pada suatu hari, Putra mendapat tugas mengantarkan makanan dan minuman ke sawah. Akan tetapi Putra tidak memenuhi tugasnya. Petani itu pun menunggu kedatangan anaknya sambil menahan haus dan lapar. Ia langsung pulang ke rumah. Dilihatnya Putra sedang bermain bola. Petani itu menjadi marah sambil menjewer kuping anaknya. "Anak tidak tahu untung, tak tahu diri, dasar anak ikan," umpat petani tanpa sadar ia telah mengucapkan kata pantangan itu. Setelah petani mengucapkan kata-kata tersebut, seketika itu juga anak dan istrinya lenyap tanpa bekas dan jejak. Dari bekas injakan kakinya, tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras dan makin deras. Air merendam desa petani dan desa sekitarnya. Air meluas hingga membentuk sebuah danau. Danau itu akhirnya dikenal dengan Danau Toba, sedangkan putri kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Baik, gimana anak-anak setelah mendengar cerita tentang asal-usul Danau Toba? Gimana? Apa amanat yang terkandung dalam cerita tersebut? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tugas-tugasnya ya. Oke, Ibu bagi kalian ke beberapa kelompok menjadi 5 orang. Di sini ada tugas yang pertama, tentukan tokoh dan watak yang terdapat dalam cerita tersebut. Yang kedua, tentukan tema dan amanatnya. Nah, yang ketiga, teman-teman tulis percakapan-percakapan tersebut, juga peragakan. Nah, sesudah diperagakan, nanti di akhir semester kita akan mengadakan UAS, yang mana UASnya tersebut teater ya, atau drama. Jadi menampilkan bagaimana sih cerita asal-usul Danau Toba ketika didramakan, akan seperti apa. Nah, ini anak-anak itu kalian tidak sadar, kalian itu belajar terkait penokohan, terkait watak, terkait nanti bagaimana sih ketika penyebutan, ketika marah seperti apa mimik wajahnya. Nah, kalian belajar dari tersebut ya, belajar dari cerita di sini. Silahkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, karena belum ada, Ibu tugasin ya. Oke, kalau sudah, gimana tadi amanatnya? Baik, karena ini sudah masa diskusinya. Oke, sekarang dari kelompok 1 dulu nih. Siapa aja tokoh yang ada dalam cerita asal-usul Danau Toba? Siapa aja?
Iya, betul. Ada si petani, terus ada istrinya, itu kan istri petani sama anak. Terus juga ada masyarakatnya ya di situ. Nah, gimana nih eh, watak istri? Wataknya protagonis, wataknya baik ya. Terus kalau si petani itu awalnya protagonis, tetapi karena kemarahannya menjadi antagonis karena marah ya. Terus kalau si anaknya antagonis ya karena nakal. Iya. Kalau masyarakat gimana masyarakat? Masyarakat juga ada yang yang menghina ya, yang menghina. Jadi ada sebagian masyarakat yang wataknya itu antagonis, yang jahat. Terus temanya apa? Ya, dari kelompok 2 nih, kelompok 2. Apa temanya? Tema di cerita asal usul Danau Toba. Iya, betul. Temanya ini ialah iya, betul, terkait kemanusiaan. Jadi bagaimana kita harus menghargai, menghormati apa yang sudah diberikan walaupun anak itu nakal ya. Terus selain itu juga harus menepati janji. Jangan sampai ingkar janji karena sedang marah ya. Terus selain itu juga apa ini amanatnya? Amanatnya itu harus senantiasa menjaga amarahnya. Harus bertutur kata yang baik. Karena apapun masalahnya kita harus senantiasa berkata perkataan yang baik. Karena sebuah penyesalan itu datangnya di akhir ya. Baik, untuk tugas berikutnya yaitu tulis percakapan-percakapan dan harus teman-teman peragakan ya. Bagaimana percakapan tadi pas petani ini menyebutkan kalimat mudah-mudahan hari ini aku mendapatkan ikan yang besar. Gimana itu mimik wajahnya? Coba diperagakan sama Rara deh. Coba. Iya, bagus. Jadi ketika sebuah permohonan, mimik wajah sama gestur tubuhnya boleh ya sambil mengangkat tangan ya. Iya. Jadi teman-teman ini di sini udah mulai paham ya. Dan ingat UASnya membuat drama. Oke, terima kasih anak-anak. Baik, gimana pembelajaran hari ini? Paham ya sampai sini? Semoga Ibu harapkan teman-teman, anak-anak di sini bisa paham terkait pembelajaran kali ini dan bisa mengambil hikmah ya di dalamnya, bahwa kita itu tidak boleh berucap yang kasar ya seperti tadi. Terus harus juga menepati janji. Dan anak-anak di sini Ibu pesankan ya, tekankan sama kalian, jaga terus kesehatannya, jangan lupa tetap menjaga jarak ya karena ini corona belum usai. Terus juga tetap mencuci tangan, rajin mencuci tangan gitu ya kan, menggunakan masker. Juga teman-teman atur pola makannya. Jangan lupa terus berdoa ya, mendoakan orang tua, mendoakan guru, mendoakan diri kalian sendiri. Semangat terus buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.